Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman memelihara kucing Persia. Kenapa video ini penting saya buat? Jawabannya adalah agar mengurangi kesalahan yang dulu pernah saya buat dan agar kucing yang akan teman-teman pelihara dapat terawat dengan baik dan mendapatkan perlakuan selayaknya yang harus mereka dapatkan. Awalnya saya merasa memelihara kucing itu gampang. Seperti yang kita ketahui, siapa sih yang gak tahu dengan hewan lucu berbulu ini? Ternyata, di balik kelucuannya, ada banyak sekali tantangan dalam memeliharanya. Mulai dari pakannya, perawatannya saat sakit, dan drama-drama lainnya yang nanti akan saya jelaskan pada video berikut ini. Jadi, kucing yang ada di hadapan teman-teman saat ini, saya beri nama Ebol. Si Ebol, waktu pertama kali saya adopt, usianya baru 1 bulan. Jujur, sebenarnya untuk usia 1 bulan itu masih terlalu beresiko dan kasihan dengan kucingnya. Karena di usia segitu, si Ebol masih menyusui dengan induknya dan masih rawan untuk bertahan hidup apabila dipisahkan dengan induknya. Pemilik pertamanya pun awalnya tidak mau melepas. Dia minta di usia 3 bulan baru bisa dilepas. Tapi karena saya sudah ngebet banget waktu itu, akhirnya dilepas juga oleh pemiliknya. Satu alasan yang bikin saya ngebet banget pelihara kucing di usia 1 bulan, karena saya anggap di usia itu lebih mudah untuk melatih si kucing agar bisa nurut dengan saya. Singkat cerita, si Ebol pun sudah saya pelihara. Hal pertama yang perlu saya ajarkan dengan dia adalah si Ebol harus bisa pup dan pip di toilet. Karena saya tidak mau si Ebol ketergantungan dengan pasir untuk media buang kotorannya. Bagaimana cara saya mengajarkannya? Jadi, kucing itu sebenarnya memberitahu kita apabila dia ingin buang kotoran. Biasanya, si kucing memberi tanda dengan mengeong apabila ada sesuatu hal yang dia inginkan. Tinggal kita sebagai tuannya memprediksi kira-kira maunya apa. Misalkan, kucing sudah makan, tapi belum buang kotoran. Bisa jadi, itu tandanya si kucing akan buang kotoran. Baik itu mau pip ataupun pup. Pada saat kucing sudah mengeong untuk buang kotoran, saya langsung ajak dia ke toilet untuk buang air. Pada proses ini, pintu toilet saya tutup dan kucing pun saya temani buang kotorannya sampai selesai. Proses ini saya lakukan kurang lebih 1 minggu. Setelah itu, kucing mulai terbiasa buang kotoran sendiri di toilet. Dengan catatan, pintu toilet harus selalu dibuka. Sampai di sini pembelajaran tentang buang kotoran sudah selesai. Selanjutnya, ada tantangan lain yang mulai saya hadapi. Karena si Ebol saya adopt masih berusia 1 bulan, otomatis dia terbiasa tidur dengan indukannya dong kalau malam hari. Jadi, pada malam hari, si Ebol ini nggak bisa ditinggal sendirian dalam kandang, ataupun saya lepas sendiri di dalam rumah. Dia selalu mengeong dengan berisiknya. Jadi, untuk menenangkannya, saya coba ajak dia tidur di kasur saya. Dan ternyata berhasil. Si Ebol tidak lagi berisik kalau malam hari menjelang tidur. Mungkin dia merasa ada yang menemani, dan mungkin juga itu sudah menjadi sifat alami kucing di usia yang kurang lebih 1 bulan itu. Kemudian hari-hari pun berlalu. Pada proses usia 1 bulan sampai dengan 1 tahun, penyakit yang sering dihadapi Ebol yaitu jamuran. Penyakit ini seringkali hilang dan timbul. Saya sempat kewalahan juga sebenarnya dengan penyakit ini. Saya coba berbagai obat sampai akhirnya saya membawa si Ebol ke dokter hewan. Oke, kembali lagi kita ke cerita si Ebol. Di usia kurang lebih 1,5 tahun, si Ebol sudah punya 5 anak dari 1 betina. Jadi pada saat itu total kucing yang saya punya adalah 7 ekor. Setelah anak-anaknya berusia 3 bulan, secara tiba-tiba semua kucing mendadak tidak mau makan kecuali si Ebol. Perlahan kucing saya satu persatu pun mulai mati. Awalnya saya tidak mengetahui ini penyakit apa. Tetapi setelah saya cari-cari informasi, ternyata kucing saya ini terkena virus Panle. Pada saat itu memang sepertinya virus ini lagi marak di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Karena kucing-kucing tetangga saya juga banyak yang mati karena virus ini. Akibat dari virus ini, akhirnya 5 ekor kucing saya mati. Yang tersisa tinggal
Ebol dan 1 ekor anaknya. Jujur, kejadian ini membuat saya shock karena cepat banget prosesnya. Kucing yang awalnya lincah tiba-tiba hanya dalam 1 hari langsung mati. Dan saya pun belum ada pengalaman pada saat itu menangani kucing yang terkena virus seperti ini. Selang beberapa bulan kemudian, tinggallah si Ebol dan 1 ekor anaknya yang menjadi penghuni rumah kami. Oh ya, karena saya khawatir anaknya akan dikawinin sama si Ebol, jadi pada saat anaknya usia 6 bulan itu langsung saya sterilkan. Dan selanjutnya permasalahan baru pun mulai muncul lagi. Ebol kembali masuk ke fase birahi, sedangkan di rumah tidak ada kucing betina yang siap untuk dikawini. Hampir setiap malam Ebol selalu berisik sampai-sampai suaranya habis. Sepertinya dia memang udah kebelet kawin. Sebenarnya di luar rumah ada banyak kucing-kucing betina yang berkeliaran. Akan tetapi saya khawatir kalau melepaskan Ebol ke rumah, takutnya dia dicuri orang. Jadi saya biarkan saja dia menahan birahinya. Sampai pada akhirnya si Ebol mengalami penyakit susah buang air kecil. Gejala awalnya saya perhatikan itu di bagian kelamin si Ebol itu sering basah, nggak kering-kering. Awalnya saya kira itu hanya sisa buang air kecil yang menempel. Tapi lama-kelamaan kok saya pikir nggak kering-kering ya. Sampai akhirnya si Ebol saya bawa kontrol ke dokter hewan. Dan ternyata si Ebol terkena flu. Dan setelah saya periksa ke dokter itu dan dokter pun melakukan USG, ternyata ada penumpukan batu seperti pasir-pasir gitu ya di bagian ginjal Ebol. Nah, itulah yang menjadi salah satu penyebab susahnya Ebol untuk buang air kecil pada saat itu. Penanganannya pun si Ebol harus dipasang kateter selama 1 minggu. Dokter bilang si Ebol harus dirawat inap biar bisa dikontrol. Tapi saya minta dengan dokternya gimana kalau Ebol saya rawat sendiri aja di rumah dengan kondisi di kateter. Karena saya khawatir dia akan stres kalau dirawat inap di sana. Karena si Ebol ini memang tidak terbiasa dikandangkan. Akhirnya setelah saya menjelaskan hal ini kepada dokter dan dokter pun setuju dengan catatan ya resikonya saya siap tanggung sendiri. Seperti itu waktu itu yang kami bicarakan. Dan kemudian fase-fase tersulit bagi saya dalam memelihara kucing ya pada saat ini, yaitu saat merawat Ebol dalam kondisi dia susah buang air kecil yang di kateter. Saya benar-benar sedih melihat kondisi dia pada saat itu. Dan hal yang paling tidak terduga itu terjadi di hari kedua pasca dipasang kateter. Di hari kedua ini si Ebol menggigit kateternya sampai hancur. Dan karena gigitan itu akhirnya terjadi penyumbatan di bagian kelamin si Ebol sehingga tidak bisa mengeluarkan urin. Jadi kateter itu digigit hancur sampai menutup dan nggak bisa mengeluarkan urin. Sementara pada saat itu adalah hari Minggu, yang mana hari Minggu itu jadwal dokter praktek itu tidak ada. Dan juga jadwal kontrol Ebol ini itu baru bisa dilakukan di hari ke-7 sebenarnya. Akhirnya saya mengambil inisiatif melepaskan sendiri kateter yang terpasang dengan bermodalkan video dari YouTube. Setelah kateter dibuka, alhamdulillah sampai saat ini Ebol sudah kembali normal untuk buang air kecilnya. Sekarang ini pun Ebol kembali lagi di fase-fase birahi. Karena saya takut kumat lagi susah buang air kecilnya, jadi kalau sudah malam Ebol saya biarkan main keluar rumah biar dia bisa bebas menyalurkan hasratnya. Sambil berdoa semoga Ebol tidak hilang. Kadang setelah dilepas seperti itu tengah malam Ebol baru pulang. Dan kadang-kadang juga itu besok paginya baru pulang. Setelah pagi saya cek di teras rumah baru ada si Ebol. Jadi begitulah sedikit pengalaman saya dalam memelihara kucing. Tentunya kedepannya akan lebih banyak lagi cerita-cerita baru yang akan dijalani. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan untuk
teman-teman yang ingin atau baru mau mulai memelihara kucing. Ingat, jangan cuma ingin lucunya, tapi juga harus siap dengan repotnya.